warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas satu buku. Nah, di sini ada buku novel Jati Sabah, penulis Ramaida Akmal. Jumlah halaman itu ada 241 halaman dan terdiri atas 21 bab. Tahun terbit itu Maret 2017. Penerbitnya di PT Grasindo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel Jati Sabah. Nah, tokoh utamanya itu sendiri adalah Mae atau Mainah, seorang perempuan yang menjadi peran utama di dalam novel ini. Nah, kisah ini tuh berpusat pada pengalaman Mae kembali ke Jati Sabah untuk melakukan pekerjaan menjadi seorang calo ataupun perekrut tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal untuk bosnya, yaitu Mayor Tua. Nah, kedatangannya ke Jati Sabah itu membangkitkan kenangannya kembali tentang masa-masa kecilnya, termasuk tentang teman-temannya, keluarganya, dan juga cinta pertamanya. Yang kedua itu ada Gao. Nah, Gao itu adalah cinta pertama Mae di masa lalu. Kehadirannya kembali membangkitkan kenangan dan juga perasaan lama dalam diri Mae. Selanjutnya itu ada Mayor Tua. Mayor Tua itu adalah sosok ataupun atasan Mae yang memberinya pekerjaan sebagai perekrut TKI ilegal. Selanjutnya itu ada calon-calon kepala desa yang ada terdiri dari Jompro, Joko, Mardi. Kehadiran para calon kepala desa dan juga dinamika politik desa menjadi latar belakang terjadinya cerita di dalam novel ini. Nah, mereka tidak hanya mempengaruhi suasana sosial di Jati Sabah, tetapi juga secara langsung atau tidak mempengaruhi pekerjaan Mae. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa di dalam novel Jati Sabah ini secara kronologis. Yang pertama itu dimulai dari kepulangan Mae ke Jati Sabah. Nah, peristiwa awal yang menggerakkan cerita itu adalah kembalinya Mae atau Maina ini ke kampung halamannya di Jati Sabah. Kepulangannya ini bukan untuk liburan, melainkan untuk pekerjaannya sebagai perekrut TKI ilegal atas perintah bosnya, yaitu Mayor Tua. Dan yang kedua itu persiapan pemilihan calon kepala desa. Bersamaan dengan kedatangan Mae ke Jati Sabah, nah di Jati Sabah itu sedang dalam suasana persiapan pemilihan kepala desa dan dinamika politik desa menjadi latar belakang yang penting dalam cerita. Selanjutnya itu Mae menjalankan pekerjaannya. Nah, di sana Mae mulai menjalankan tugasnya sebagai calo TKI ilegal. Ia berusaha merekrut warga Jati Sabah untuk bekerja di luar negeri, menawarkan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada puncak konfliknya. Berbagai konflik yang dihadapi Mae mencapai puncaknya, yaitu meliputi konflik moral terkait pekerjaannya, konflik emosional dengan Gao, dan juga konflik eksternal akibat keterlibatannya dalam politik desa serta potensi masalah hukum. Nah, selanjutnya itu adalah pendapat mengenai novel Jati Sabah ini. Yang pertama itu relevansi isu sosial. Nah, karena novel Jati Sabah ini mengangkat isu mengenai perdagangan manusia dan juga kondisi pekerja migran ilegal yang merupakan masalah sosial yang sangat relevan di Indonesia dan negara-negara lain. Melalui cerita ini, melalui fiksi, novel dapat menyentuh hati pembaca dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini dengan cara yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh laporan berita ataupun data-data statistik semata. Dan yang kedua itu adalah konflik yang berlapis. Perpaduan antara konflik internal Mae, dilema moral dan juga perasaannya terhadap Gao, cinta pertamanya, dan juga konflik eksternal mengenai pekerjaan ilegal dan juga intrik politik desa, serta isu sosial yang lebih besar berpotensi menciptakan alur cerita yang lebih kaya dan juga menarik.
Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai novel Jati Sabah karya Ramaida Akmal ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.